Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas, Mbak semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik semua ya. Oke. Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap ya? Oke. Terima kasih atas responnya. Ayo kita mulai belajar. Sebelum belajar, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Terima kasih, Mas Ketua. Baik, bahwasanya kita pada pagi hari ini akan membahas pendidikan Pancasila terkait dengan gagasan-gagasan para pendiri bangsa. Tuh. Gagasan-gagasan para pendiri bangsa kita pelajari sebagai bagian dari bab Pancasila untuk mengetahui bagaimana proses pendirian bangsa kita. Tuh. Oke. Nah, saya mohon perhatian, silahkan kalian simpan dulu HP, taruh di pojok meja dan mode silent. Oke? Jangan dioperasikan saat pelajaran berlangsung. Bisa ya, Mas, Mbak? Oke, silahkan ditaruh di pojok meja masing-masing dan mode silent. Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Nah, silahkan kalian keluarkan buku catatan kalian dan boleh mencatat. Ya. Oke, Mas Mbak, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan ide-ide para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI yang pertama dan gagasan Soekarno tentang Pancasila pada pidato 1 Juni 1945. Oke, Mas Mbak sekalian, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dua hal sekaligus bila waktunya memungkinkan ya. Oke. Yang pertama adalah ide-ide para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI yang pertama. Nah, di sini kita akan mempelajari siapa saja tokoh-tokoh yang menyuarakan pendapatnya pada sidang BPUPKI yang pertama, berapa waktu yang telah digunakan dalam sidang pertama ini, dan tanggal berapa saja. Oke, kita lanjut. Sidang BPUPKI yang pertama ini dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, dalam sidang ini Dr. Kajeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Wedyo Diningrat selaku Ketua BPUPKI saat itu dalam pidatonya ada satu pertanyaan yang berisi hal yang menjadi pokok bahasan dalam sidang BPUPKI yang pertama. Pertanyaan itu apa kira-kira? Betul, apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk? Nah, kira-kira apa dasar negara kita? Betul, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mas, Mbak, perlu kita ketahui bahwasanya pada waktu itu BPUPKI terdapat nama lain waktu itu. Namanya masih Dokuritsu Junbi Chosakai. Bagaimana? Oh, iya, betul. Dokuritsu Junbi Chosakai. Pada sidang pertama tersebut, diantaranya dihadiri oleh 10 tokoh ya yang kita bahas hari ini, yakni yang pertama adalah Muhammad Yamin, kemudian ada Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma, kemudian ada Kanjeng Raden Mas Tumenggung Haryo Warjoningrat, kemudian ada Susanto Tirto Projo, Agus Musin Dasaat, Muhammad Hatta, Raden Abdul Rahim Pratalikrama, Supomo, Bagi Bagus Hadi Kusumo, dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Nah, 10 tokoh ini merupakan anggota dari BPUPKI. Nah,
Selanjutnya, kita akan mengulik ide-ide para pendiri bangsa dari 10 tokoh yang kita sebut ini satu per satu. Oke? Iya. Silahkan kita tarik nafas dulu. Tahan. Hembuskan. Oke. Terima kasih. Bagaimana, sudah fresh ya? Kita lanjut. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya ingin tes kira-kira dari kalian masih ada yang ingat tidak setelah dijelaskan tadi? Ya, sebutkan Mas Kriku. Sebutkan dua tokoh yang menghadiri sidang PK pertama BPU PKI. Betul sekali. Ya, Insinyur Soekarno dan Wiranata Kusuma. Ya, itu salah satu yang kita jelaskan tadi. BPU PKI merupakan singkatan dari, ayo siapa yang bisa? Oke, Mbak Diva apa? Betul. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Betul. Nah, apa nama lain dari BPU PKI? Siapa yang bisa? Oke, Mbak Sela, apa kira-kira? Ya, Tokuritsu Junbi Chosakai. Nah, kita akan membahas salah satunya adalah Muhammad Yamin. Dalam notulensi rapat sidang BPUPK yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945, tertulis bahwa Muhammad Yamin tidak secara khusus menyampaikan dasar negara. Namun demikian, Muhammad Yamin mengemukakan dasar yang tiga, yaitu permusyawaratan, mufakat, perwakilan, dan kebijaksanaan. Nah, Mas, Mbak, ini merupakan pendapat dari Muhammad Yamin bahwasanya beliau ingin Indonesia ini berdiri dengan tiga dasar yang telah disebutkan, memenuhi permusyawaratan dan mufakat, kemudian perwakilan dan kebijaksanaan. Sehingga ketika kemudian dalam pelaksanaan pemerintahan nanti ke depan, beliau menginginkan bahwasanya ada kebijaksanaan dalam melaksanakan pemerintahan. Kemudian ada perwakilan, ya. Tentu seluruh rakyat di Indonesia tidak bisa kemudian disuruh untuk mengatur senegara, namun diperlukan ya sebuah keterwakilan dari masyarakat untuk mengatur sebuah negara. Misalnya seperti ada DPR, MPR, DPD. Nah, itu merupakan bentuk dari perwakilan. Betul sekali. Oke, Mas Mbak, kiranya kita cukup dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada tidak kira-kira? Tidak ya? Semuanya sudah paham ya? Oke. Mas Mbak, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Saya juga berharap kalian sebagai seorang pemuda, seorang pelajar harus bisa meneladani dan kemudian harus bisa mencontoh semangat-semangat para pejuang. Yang mana para pejuang ini kita tahu bahwasanya rasa cinta terhadap negeri kita itu sangatlah besar. Sehingga kalian harus bisa mencontoh hal yang demikian. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.